نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير وحتى تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء أجل مرضاتك رب سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ورجالنا ومشايخنا الصالحون، ثم خصوصا الإمام قطب الإرشاد وغث العباد الحبيب عبد الله بن علي بن حداد أن نطلق الشهب بالرحمة المغفرة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافع في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصائح الدينية: وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى، فإن المضيع لأوامر الله متعرض للموت على غير الإسلام، فإن تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى الاستخفاف به، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata dalam kitabnya: wa 'alal insan, dan wajib bagi setiap manusia, hendaknya dia untuk berusaha di dalam menjaga agamanya, menjaga keislamannya, dan menguatkan agamanya. Dengan apa caranya menguatkan agamanya dan menjaganya? Dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan taat. Maka karena sesungguhnya orang yang mengentengkan daripada perintahnya Allah, maka dia sama dengan menyodorkan dirinya untuk meninggal dalam keadaan selain Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan perintah Allah itu adalah sebuah tanda atas penghinaannya dia kepada agama Islam dan mengentengkannya. Maka itu hati-hati. Ketika orang selalu mengentengkan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka dia berarti membuat dirinya ada di dalam kebahayaan, bukan kebahayaan duniawi, tapi kebahagiaan untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika orang dia itu mengentengkan sholat misalnya, seperti sholat, hal yang diwajibkan oleh Allah, bukan meninggalkan sholat, hanya mengentengkan sholat, sehingga mungkin sholatnya di luar waktu yang ada. Misal karena bekerja atau karena main-main, sholatnya sengaja dimundurkan sampai sholat zuhurnya ada di waktu asar. Tapi sholatnya di waktu asar, qadhaan, sengaja. Orang yang begini saja itu sudah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakah bagi orang-orang yang sholat, celakah bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka lalai dalam sholatnya, ngentengkan dalam sholatnya, sholat tapi di luar waktu. Itu sudah mendapatkan ancaman dari Allah. Lebih-lebih kalau meninggalkan kewajiban Allah, meninggalkan puasa dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang-orang yang seperti ini
kemungkinan besar akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya meninggal dalam keadaan di luar Islam. Kalau sudah di luar Islam, maka tempatnya nanti di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sebejat-bejatnya orang Islam nanti di akhirat, walaupun mungkin nanti sempat masuk neraka, tapi di neraka itu hanya sebagai tebusan maksiatnya dia. Kalau sudah selesai semua, insya Allah dipindah ke surga. Tapi kalau orang sudah meninggal di luar Islam, sebanyak apapun amal ibadah yang pernah dilakukan, maka akan sia-sia nantinya. Maka itu kita harus selalu menjaga keislaman kita dan menguatkan keislaman kita dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus bagi kita untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena perbuatan maksiat dan dosa inilah yang akan melemahkan agama kita, sehingga gampang terpengaruh. Orang kalau sholatnya benar, perbuatannya benar, artinya sesuai syariat, dia ketika digoda hal-hal yang haram nggak gampang tergoda, kuat, kokoh. Coba sampean ajak kiai atau siapa untuk berbuat maksiat, nggak gampang terpengaruh. Tapi kalau orang kewajibannya kacau, kewajibannya masih longgar-longgar, kadang-kadang masih maksiat, dipengaruhi sedikit gampang kenanya. Kenapa? Karena maksiat itu mengurangi atau melemahkan keislaman seseorang. Sehingga kalau sudah lemah, kalau dibiarkan, lama-lama nanti dia akan meninggal dalam keadaan di luar Islam. Sadar atau tidak sadar, dia bisa meninggal dalam keadaan di luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal itu terjadi, meninggal di luar Islam itu dikarenakan banyaknya orang yang melakukan maksiat dan tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Dan kemudian tempat atau akibat yang tidak baik, artinya azab daripada Allah Subhanahu wa taala, azab bagi mereka yang berbuat kejelekan, azab bagi mereka yang membohongi ayat-ayat Allah, artinya meninggalkan kewajiban Allah dan melakukan maksiatnya Allah. Mereka semuanya akan mendapatkan nanti di akhirat tempat yang pedih, artinya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Kata Habibullah Haddad, paksa diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena sesungguhnya untuk meninggalkan maksiat kita tidak perlu energi yang kuat. Kita tidak perlu melakukan sesuatu hal seperti puasa, menahan makan, menahan minum, hanya cuman menahan diri. Kita kalau sholat masih butuh gerak. Kalau zakat butuh mengeluarkan harta. Tapi kalau untuk meninggalkan maksiat hanya menahan diri, enggak perlu susah. Tahan diri kita jangan sampai terpengaruh dengan maksiat. Enggak perlu kita gerak seperti sholat. Maka itu kata sebagian ulama, sebetulnya meninggalkan maksiat ini lebih ringan daripada melakukan perbuatan taat.
Kalau perbuatan taat seperti sholat, mau sholat 100 rakaat gerak, berdiri, duduk, rukuk, sujud dan seterusnya harus wudu. Tapi kalau meninggalkan maksiat, cukup menahan diri. Maka itu paksa diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti di kehidupan selanjutnya di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Kalau kita terjerumus ke bawah hawa nafsu melakukan maksiat, maka bagaimana? Jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat maksiat lagi, ya taubat lagi seterusnya. Ketika sudah taubat maksiat lagi, taubat lagi. Karena memang kita itu diberikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan, tujuannya supaya kita terjerumus kepada maksiatnya Allah. Memang setan pengen kita maksiat selalu, nggak pernah berhenti, selalu dipengaruhi. Maka itu cara yang paling ampuh untuk mengecewakan setan, ya dengan kita bertaubat. Maka itu Allah selalu membuka pintu taubat. Selalu bertaubat. Ketika kita bertaubat, setan kecewa. Jangan sampai kita kalah dengan setan. Setan sudah buat kita untuk bermaksiat, kita balik sekarang kita bertaubat untuk mengecewakan setan. Berapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, selalu jangan kita putus asa daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu minta sama Allah. Selalu kita minta kepada Allah untuk meninggal husnul khotimah. Jangan hanya minta rezeki saja. Jangan hanya minta rezeki istri solihah, tapi selalu juga minta kepada Allah husnul khotimah. Ketika orang sudah minta husnul khotimah sama Allah, maka setan itu apa kalau bahasa kita itu mangkel, pegel. Setan itu kecewa berat. Setan kalau ada orang sudah minta husnul khotimah, setan itu ngomong kepada temannya, qasama dhahri. Benar-benar hancur punggung saya. Artinya remek saya ini kata setan. Susah-susah mempengaruhi. Minta kepada Allah husnul khotimah. Remek saya, percuma saya mempengaruhi. Ya, maka itu selalu minta husnul khotimah. Karena inti daripada kehidupan, ya di akhir itu intinya sudah. Maksiat semua. Berhenti, taubat. Meninggal dalam keadaan taubat, insya Allah selamat dan beruntung ada di akhirat. Banyak perbuatan taat, sholat, ngaji, puasa, sedekah, di akhir umurnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka dia akan digolongkan dengan orang-orang yang rugi nanti ada di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu inti kehidupan nanti ada di akhir. Kita nggak tahu akhir kita baik atau enggak. Maka itu kata Habibullah Hadid apa? Selalu minta kepada Allah husnul khatimah. Selalu kepada Allah minta husnul khatimah. Ya. Ada cerita seseorang. Ada cerita seseorang adik kakak. Kakak beradik. Yang satu kakaknya hidupnya foya-foya. Hidupnya mabuk-mabukan setiap hari. Yang satu saudaranya Masya Allah. Di kamar terus gak mau keluar. Hidupnya yang adik, yang ya anggap yang adik yang berbuat taat. Hidupnya ada di atas. Ada jadi 2 tingkat. Di atas tuh gak pernah mau turun. Yang di bawah selalu pesta. Mabuk. Judi slot kalau sekarang. Ya, main bareng slot di bawah. Yang adiknya zikir terus. Sampai suatu waktu si adiknya ini tergoda dengan suara-suara di bawah. Artinya pengen maksiat.
sekali-kali. Sudah setiap hari di kamar ibadah terus pikirnya dia ini. Kok ngelihat kakaknya ini tidak tobat-tobat, cek enaknya mungkin pikirnya. Yang kakaknya, ya Allah, pengen ngikuti saudara saya pengen taubat. Masa hidup saya ini maksiat terus, judi terus, sampai kapan saya ini pengen berhenti. Akhirnya, yang bejat ini mau naik ke atas, mau taubat. Yang satunya mau turun pengen maksiat. Subhanallah, kepreset. Yang mau maksiat ini, yang dari atas ini, mau turun kepreset, jatuh, kena saudaranya. Yang mau taubat, dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Yang ahli taat, ahli ibadah, dia mendapatkan siksa dari Allah. Yang ahli maksiat, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah. Karena apa? Karena tadi meninggal, yang satu meninggal dalam keadaan pengen maksiat, yang satu meninggal dalam keadaan pengen taubat. Apa yang terjadi? Subhanallah. Itulah akhir daripada kehidupan orang. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ada juga ceritanya orang meninggalnya buat malaikat geger. Meninggalnya buat malaikat rebutan. Malaikat azab sama malaikat rahmat rebutan. Jadi ada orang, mungkin ini sudah masyhur ceritanya. Sudah pernah membunuh 99 orang. Pengen taubat, nyari tempat buat taubat yang benar biar enak. Sampai di tengah jalan tanya sama satu orang. Mungkin seorang ustadz gitu, tokoh. Cerita dia, saya ini pengen taubat. Saya ini harus kemana kalau mau taubat? Emang dosa apa yang pernah kamu lakukan? Saya sudah membunuh 99 orang. Waduh, katanya orang tanya. Ini berat ini dosanya ini. Dah bisa kamu ini. Ya wallahu a'lam diterima apa enggak tobatnya. Wah, mangkel orang ini. Akhirnya dibunuh sekalian pas 100 akhirnya. Dari 99 dibunuh juga orang ini. Akhirnya pas 100 mati. Akhirnya ketemu orang lagi. Ya apa ini? Ya sudah kamu pergi ke tempatnya fulan. Insya Allah kamu di sana tempatnya mendukung untuk bertaubat. Jalan, subhanallah. Di tengah jalan meninggal ini orang. Belum sampai ke tempatnya taubat meninggal. Turun malaikat azab. Ini bagian saya ini. Ini orang calon untuk diazab. Datang malaikat rahmat. Oh, enggak bisa. Ini bagian saya. Kenapa? Ini mau taubat. Otomatis dia harus mendapatkan rahmat. Geger ini malaikatnya, rebutan. Sampai akhirnya datang lagi malaikat satu. Jadi sudah mau caruk ini malaikatnya ini. Datang lagi malaikat satu menengahi. Sudah, enggak usah ribut kata malaikat satu. Gini aja sudah, biar enak. Diukur dari tempat dia untuk ke tempat taubat sama dari daerahnya dia lebih banyak mana tempat terakhir membunuh sama tempat mau taubat. Lebih dekat mana kira-kira? Kalau lebih dekat tempat taubat, ya berarti bagiannya malaikat rahmat. Kenapa? Sudah dekat sama tempat taubat. Kalau jauh daripada lebih dekat dari tempat pembunuh, ya berarti bagiannya malaikat azab. Wah, akhirnya diukur. Tidak tahu meterannya malaikat itu kayak apa, tidak tahu. Apa canggih, apa wallahu a'lam. Alhasil diukur, subhanallah lebih dekat ke tempat taubatnya. Akhirnya mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sudah membunuh 100 orang, tapi masih dapat rahmat menjadi orang yang bahagia.
Maka itu kita nggak tahu. Akhir kita seperti apa nggak tahu. Bisa jadi orang yang soleh meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Di Pasuruan itu saya diceritai. Dulu ada seorang ustadz, guru ngaji. Tidak tahu di daerah Pangsut apa daerah mana itu. Ada guru ngaji. Saya lupa namanya. Ibu Jangan. Kota sana. Guru ngaji, Pak. Masya Allah. Banyak orang bisa ngaji di tangannya. Guru ngaji ini luar biasa loh. Itu pahalanya ngalir terus guru ngaji itu. Jadi setiap orang ngaji Quran dapat pahalanya per huruf. Setiap orang bisa baca Fatihah dapat pahalanya terus. Bisa baca kitab dapat pahalanya terus. Barokahnya bisa belajar ngaji. Tapi subhanallah, terakhir Pak, guru ngaji nih, ustadz murtad, naudzubillah min dzalik. Setelah murtad tidak lama, kurang lebih seminggu, meninggal dalam keadaan kafir, dikubur di kuburan kafir, kuburannya salib sebesar-besarnya. Naudzubillah min, seorang ustadz luar biasa, ya Allah. Tapi ada ceritanya orang kafir berpuluh-puluh tahun sudah mau meninggal, ini istilahnya di rumah sakit syahadat, belum melakukan sholat sekali, belum meninggal. Tapi dia menjadi orang yang beruntung. Siapa yang tahu akhir umur kita kalau gitu? Kita tidak tahu umur kita. Maka itu kita nggak usah merasa kita ini orang yang lebih baik daripada ahli maksiat. Kita yang hadir pengajian, saya ini yang imamaan, yang duduk ngisi majelis, tidak boleh merasa lebih baik daripada preman-preman yang ada di jalan itu. Bisa jadi akhir umurnya terbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sama orang kafir aja nggak boleh merasa lebih baik. Bisa jadi akhir umurnya terbalik. Bagaimana? Na'udzubillahi min. Maka itu kata Imam Haddad, selalu minta sama Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selalu, jangan sampai enggak. Kenapa? Itu yang menentukan kita menjadi orang yang beruntung atau enggak. Maka itu sekarang kita sudah dijadikan orang Islam. Dijadikan orang yang beriman. Kata Imam Haddad, perbanyak syukur atas nikmat Allah ini. Perbanyak syukur, sehingga kalau kita syukur, insya Allah nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat Islam ini akan langgeng sampai kita meninggal. Selalu disyukuri bukan cuma ngomong alhamdulillah. Bukan alhamdulillah saja syukur itu. Tapi syukur itu menjalankan nikmat ini dengan sebenar-benarnya, dengan yang diridhoi oleh Allah. Dengan kita melakukan perbuatan taat, meninggalkan maksiat, itu bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kita, yaitu nikmatul Islam wal iman. Ya. Seandainya Allah memberikan kita dunia dan seisinya, itu tidak sebanding dengan nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Sampean mau kaya raya luar biasa, se-Indonesia kalau perlu kaya nomor 1, tapi tidak diberikan Islam dalam hatinya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min. Abu Jahal itu Pak, itu orang yang sangat dipandang, punya jabatan tinggi. Tapi dia bagaimana, walaupun hidup di zamannya Nabi, tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, tapi enggak iman Pak. Enggak dikasih nikmat Islam oleh Allah, enggak dikasih hidayat. Sampai sekarang akhirnya ada cerita lucu-lucuan. Sampai sekarang akhirnya menjadi cerita yang tidak mengenakkan didengar. Sampai kadang-kadang dibuat bahan cacian. Oh, ancen Abu Jahal kok nih loh. Kenapa? Ini padahal punya jabatan luar biasa. Tapi apa yang terjadi kalau dia tidak mendapatkan nikmat Islam? Maka itu kita harus tahu ukuran nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kita harus syukuri nikmat Islam ini luar biasa. Enggak sebanding kalau kita dikasih dunia dan seisinya. Ya? Enggak sebanding. Maka itu syukuri nikmat Allah ini. Syukuri. Ya?
Karena dengan Islam ini modal terbesar untuk di akhirat. Sebanyak apapun amal kita, tapi kalau nggak ada Islam ini percuma. Kalau sudah punya Islam, wah alhamdulillah kita sudah dapat modalnya. Tinggal diperbaiki untuk tingkatannya lebih tinggi. Tinggal diperbaiki. Wah ini nikmat luar biasa. Modal terbesarnya ini Islam. Ya. Maka itu mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Nggih, monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kalau tidak ada ya kita tutup. Mboten enten nggih? Hah? Enten. Apa katanya? Oh, enten. Ada pertanyaan ini apa ini? Hah? Bagaimana hukumnya membawa anak kecil ke masjid dan anak itu mengganggu kekhusyuan dalam beribadah? Iya, ini yang kadang-kadang repot ya. Jadi kalau hukumnya sebetulnya kalau mengatakan haram sebetulnya enggak. Cuman kalau mengganggu kekhusyuan dalam sholat itu dimakruhkan. Walaupun orang besar, seorang saja setelah makan bawang putih itu dimakruhkan. Nggak disenengi sama Nabi. Kenapa? Karena baunya di mulut itu ceket. Takut nanti kalau ke masjid, sholat, ganggu yang sampingnya. Maka itu kalau sudah makan bawang, nggak boleh masuk masjid. Makruh, bukan haram ya, makruh. Kenapa? Takut baunya ganggu yang lain sehingga mengganggu kekhusyuannya. Maka itu kalau habis makan bawang dikasih apa yang sekiranya bisa menghilangkan bau. Ataupun yang semisal bawang yang membuat di mulut bau. Maka itu kalau ke masjid jangan bau. Supaya tidak mengganggu yang lain. Lah kadang-kadang anak kecil ini bapaknya Masya Allah. Pengen anaknya itu biasa ke masjid. Tapi jangan terlalu kecil juga aslinya. Kalau terlalu kecil umur 2 tahun, 3 tahun, tidak ngerti Pak sama masjid. Bu, ya kadang di masjid akhirnya main-main, lari-lari, jerit-jerit. Akhirnya yang terjadi majelisnya tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk. Itu yang mesti dipahami. Kalau anaknya sudah mulai umur 7 tahun, 6 tahun, sudah mulai ngerti, itu boleh dibiasakan ke masjid. Ini umur 3 tahun, masjidnya dibuat neker-nekeran, lari-larian kadang. Ya jadi sebaiknya kalau umur 4 tahun, 3 tahun, itu diajari dulu di rumah. Ya, diajari dulu gimana baiknya. Kecuali mungkin kalau di situ ada orang soleh, supaya anaknya bisa dipandang sama orang soleh, enggak apa-apa. Tapi ya dikondisikan. Jangan nanti rame dibiarkan. Ya nanti sholat, amin. Nah ini penyakitnya nih. Dan tidak ada yang negor. Kalau ada yang ngajari enak. Jadi mestinya kalau ada anak masih umur 6 tahun, sebetulnya wajar. Kenapa? Memang anak kecil pikirannya main. Nggak ada pikiran anak kecil sholat itu. Kecuali ya memang ditakdir jadi wali dari kecil. Nah, jadi kalau hukumnya ya semenjak tidak bawa najis, tidak ngotori ya boleh-boleh saja. Cuman ya kalau bisa jangan sampai mengganggu. Ya, kalau habaib itu tidak suka bawa anak kecil ke majelis atau ke masjid itu biasanya enggak. Agak besar sedikit baru dibawa. Kenapa? Takut ganggu. Nanti nangis, ini, itu, segala macam. Ibunya pun tidak khusyuk akhirnya jogo-jogoan sholat. Oke. Ya mungkin seperti itu. Ya. Ada yang lain? Iya. Masalah apa? Doa. Kenapa doa?
Iya. Ya apa? Mm-mm. Hmm. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya, qurrat a'yun itu artinya pelinang mata, penghibur mata. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan-pasangan, ya, apa, hablana min azwajina, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan, ya, yang bisa menghibur mata, artinya bisa membahagiakan kita ada di akhirat. Artinya istri solihah, anak soleh solihah, itu qurrata a'yun. Jadi memang kayak Nabi mengatakan apa? Apa? Waj'al qurrata aini fis shalah, kata Nabi. Wajuilat apa? Qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Dan dijadikan penghibur mataku ada di dalam sholat. Artinya bukan penghibur mata ya. Maksudnya penghibur diri, penghibur hati, yang buat seneng hati itu sholat kalau bagi Nabi. Kalau kita sumpek biasanya ngapain? Wah, kalau mungkin orang sini ya rokokan di warung. Waduh, itu sudah sumpeknya apa? Obatnya Marlboro. Kalau orang sini. Tapi kalau Nabi sumpek yang buat seneng, tenang apa? Sholat. Nah, sholat itu adalah qurratu ain bagi Nabi. Nah, keturunan dan pasangan qurratu ain itu bagaimana? Ya, yang menghibur hati, yang buat hati tenang, yang soleh, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, dan seterusnya. Itu maksudnya qurratu ayun. Ya, ya, itu maksudnya qurratu ayun, penghibur mata, artinya buat kita seneng nanti ada di akhirat dan di dunia. Waj'alil muttaqina imama, dan jadikan apa? Orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam kami. Artinya jadikan suami kami sebagai imam, anak kami sebagai imam yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Itu biasanya doa untuk suami istri yang bagus supaya dapat anak yang soleh, ya, supaya dapat anak yang soleh, mendapatkan istri yang solihah, memperbanyak doa itu. Walaupun sudah menikah, terus diperbanyak doa seperti itu ya. Nggih. Cukup? Terakhir ya. Heeh. Lah, betul. Hukumnya perlombaan, tapi hadiahnya dari uang daftar. Ya. Ini sebetulnya fikih ini ya. Jadi hukum dalam fikih itu musabaqah itu, lomba itu boleh-boleh saja sebetulnya. Asalkan hadiahnya bukan dari uang pendaftaran. Kalau dari uang pendaftaran itu nanti jadinya seperti ada kerugian bagi segala pihak. Ya. Kalau jadi misal daftar 100.000 dari 10 kelompok. Ya. Maka bagaimana? Lah, ini nanti kalau hadiahnya dari situ haram. Dalam fikih tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada yang ngasih sudah, pokoknya kamu lomba hadiah dari kampung misalnya. Nah, itu kalau gitu nggak ada masalah. Hadiahnya dari RT, dari RW. Kalau gitu nggak ada masalah. Boleh saja. Atau dari beberapa orang yang memberi. Mungkin ada donatur orang-orang kaya situ. Ya itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau dari uang pendaftaran ini. Kalau dari uang pendaftaran ini Allah ya dalam fikih memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya.
Nah itu kalau buat lomba jangan dari uang pendaftaran. Hadiahnya itu loh. Jangan dari uang pendaftaran. Nanti bahaya. Kecuali kalau uangnya buat beli-beli peralatan lomba mungkin masih wallahu a'lam ya. Jadi kalau intinya yang saya tahu kalau hadiah dari uang pendaftaran itu haram hukumnya. Ini yang mesti banyak diluruskan ya. Ya, ya taib. Cukup nggih? Wal iya ya. Apa itu? Waalaikumsalam. Ya apa? Orang pikun. Iya, jadi orang kalau apa namanya sakit dalam keadaan apapun, pokoknya kita dianjurkan untuk ingatkan sholat. Kalau perlu dituntun. Tapi kalau sudah benar-benar pikun, sudah lupa, nanti diajak sholat, saya sudah kok. Ayo bu, sholat duhur. Lu ini sudah maghrib misalnya. Sebetulnya orang pikun ini sama dengan orang, mohon maaf ya, seperti orang tidak punya akal sebetulnya. Ya sudah uzur, pokoknya diingatkan. Pokoknya diingatkan. Kalau masih bisa dituntun ya dituntun. Kalau sudah enggak sudah saya sudah. Ya sudah enggak usah dipaksa juga. Yang penting diingatkan, diajak sholat, tapi ya enggak perlu dipaksa. Itu sudah uzur kalau sudah seperti itu. Ya, kalau sudah begitu sudah uzur. Sudah ada kerusakan di dalam akalnya kalau sudah seperti itu. Nggih. Mungkin cukup. Allahu a'lam. Al-Fatihah.